Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan masalah wakaf dalam Al-Quran. Wakaf dari sisi bahasa bermakna menahan atau berhenti, sedangkan menurut istilah tajwid, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan tersebut. Sehingga wakaf adalah berhenti untuk melanjutkan kembali. Karena jika kita berhenti membaca Al-Quran atau berhenti membaca ayat dengan niat mengakhiri bacaan atau menyudahi membaca Al-Quran, maka itu dinamakan kotok. Contoh: Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti di sini, lalu menarik nafas, lalu mulai kembali bacaan pada ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga itulah yang dinamakan wakaf. Jadi ada dua cara membaca pada setiap akhir ayat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah wakaf, yang kedua adalah wasol. Ketika diwasol, maka kita tidak menarik nafas, dan cara membacanya pun adalah cara membaca wasol. Contoh: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai kita membaca ayat Al-Quran dengan satu kali tarikan nafas atau dengan cara diwasol, namun cara baca kita adalah cara baca diwakaf. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi itu tidak diputus tapi disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu satu tarikan nafas. Kita satu kali tarikan nafas, namun dibaca di wakaf itu biasanya yang sering terjadi ketika kita membaca cepat pada suatu kajian atau pada suatu acara. Oleh karena itu, jika kita membaca wakaf, bacalah dengan cara diwakaf, dan kalau kita ingin membaca wasol, maka bacalah dengan cara dibaca wasol.
Jadi wakaf sekali lagi adalah berhenti sejenak dan menarik napas dengan tujuan ingin menyambungkan bacaan kembali setelahnya. Dan ketika kita berniat mengakhiri bacaan Al-Quran, ada istilah qata' atau memutus. Kenapa kita harus belajar wakaf? Kita harus belajar wakaf yaitu sebagai salah satu usaha dalam penyempurnaan bacaan Al-Quran atau mentartilkan Al-Quran. Karena menurut sahabat Ali karramallahu wajhah, yang dimaksud tartil ya, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib dalam dalam riwayatnya, yaitu tajwidu huruf ma'rifatu wukuf. Yang dimaksud tartil adalah dalam Al-Quran adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf, atau memahami bagaimana cara wakaf dan tidak wakaf. Oleh karena itu, kenapa di setiap kita belajar tajwid disebutkan juga atau ditampilkan juga bahasa mengenai wakaf. Berdasarkan sebabnya, wakaf dibagi menjadi 4 kategori, yaitu wakaf ikhtibari, 2 wakaf intitori, 3 wakaf iltirori, 4 wakaf ikhtiyari. Apa wakaf ikhtibari? Wakaf ikhtibari adalah wakaf yang disebabkan pembaca ingin mengajarkan cara wakaf pada kata tertentu. Contoh, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Ini ya, jannah diwakafkan, maka namanya wakaf ikhtibari. Yang kedua, wakaf intidori adalah wakaf yang disebabkan karena pembaca ingin membaca dengan variasi lain dari riwayat qiraat yang sedang dibaca. Contoh, ihdinas sirata, nggih, sirata pakai shad, pakai sin, terus diwakafkan ihdinas sirata. Itu variasinya, ihdinas sirata mustaqim. Jadi tiap mandek di situ gunakan variasi bacaan, ya, sirata ambil sirata. Selanjutnya adalah wakaf ittirori, adalah wakaf yang disebabkan hal-hal darurat seperti batuk, bersin. Contoh, walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, terus diambil lagi bima unzila ilaika wa ma unzila
min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu waqaf intirori. Yang terakhir waqaf ikhtiyari, yaitu berhenti pada suatu kata yang dipilih oleh pembaca karena ingin mengambil nafas atau istirahat. Sampai di situ pembahasan waqaf ikhtiyari. Maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.